daripadamu Tuhan bagi kami semua ini. Engkau meneguhkan hati kami di dalam Kristus Yesus, penebus dan juru selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Selamat datang untuk keluarga Bapak Simorangkir ya, dan adiknya kecil, anaknya. Kami senang sekali jika Tuhan menyatakan kepada kita semua bahwa ada orang yang di bawahnya hadir untuk dalam sebuah pertemuan. Ya, pertemuan apa? Pertemuan sukacita orang-orang yang telah diselamatkan. Amin. Pada pagi hari ini saya akan mengangkat satu topik yang akan kita dengar dan belajar bersama-sama. Perlu kita ketahui bersama-sama ya, terutama yang ada hadir di sini ya sudah mengetahuinya, dan Bapak Ibu yang ada mengikuti melalui live streaming, bahwa gereja kami di sini adalah gereja yang belajar dan bekerja, atau gereja yang bekerja dan belajar. Kita tidak hanya berbicara menyampaikan firman kebenaran, tetapi firman kebenaran itu berbicara kepada kita sehingga kita dapat menyampaikannya, kebenaran itu kepada Tuhan dengan benar, bukan dengan kebenaran kita. Kenapa? Karena itulah yang menjadi keteguhan yang dari Tuhan yang kita peroleh, kebenaran yang dari Tuhan. Sebelum kita masuk pada renungan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama membaca di 2 Timotius pasalnya kedua ayatnya 19. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-19. Ini menjadi dasar keteguhan kita. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Mengapa teguh? Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Hal utama yang terpenting di sini, Tuhan mengenal. Itu dasar keteguhan bagi kita sekalian. Sehingga topik pada pagi ini saya angkat dalam judul Teguh dalam Kuat Kuasanya. Kenapa kita bisa menjadi teguh dalam kuat kuasanya? Itu tadi 2 Timotius 2 ayat 19 mengatakan Tuhan mengenal kepunyaannya. Apakah kita yakin kita kepunyaan Tuhan? Amin. Oke, mana buktinya kalau kita yakin kita kepunyaan Tuhan? Tuhan menyelamatkan kita. Itu awal mulanya kita beroleh perkenanannya. Ketika dia mati di kayu salib, darahnya tertumpah. Itu bagi kita. Firman Tuhan mengatakan 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Supaya apa? Supaya di dalam dia kita semua dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming ini, silahkan buka firman Tuhan itu dan bikin catatan pribadi. Kenapa? Karena itu dia lakukan untuk saudara dan saya. Semua kita. Efesus 1 ayat 13 mengatakan, di dalam dia kamu juga ketika kamu mendengarkan Injil kasih karunia Allah, baru mendengar, kita sudah di dalam dia. Kenapa begitu? Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh rohnya yang kudus. Baru mendengar, kita sudah di dalam dia. Ketika kita percaya dimeterai. Kenapa bisa demikian? Karena salib itu sudah terjadi ketika kita masih lemah. Salib itu sudah terjadi ketika kita masih seteru. Itu yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma pasal 5.
Kita belum tahu apa-apa, dia sudah mati buat kita. Untuk dosa kita, semua dosa yang mana? Bahkan sebelum Bapa lahir dan kita lahir, semua dia tebus dosa kita. Ketika kita jadi dalam dosa, kita jadi dalam kepanjangan dosa sampai akhir dunia. Berarti dia mati untuk mana? Untuk semua dosa itu. Itu makanya 2 Timotius 2 ayat 19. Dia mengenal milik kepunyaan. Itu dasar keteguhan kita. Mengapa saya membawakan ini menjadi pengantar bagi kita semua? Orang bisa mempunyai keteguhan hati. Firman Tuhan bilang apa? Hati-hati. Ketika kau merasa kau teguh berdiri, pada saat itu kau sudah jatuh. Keteguhannya macam apa itu? Ketika kita berpikir kita teguh berdiri, kita yang berpikir, bukan firman Tuhan yang mengatakan kepada kita. Kalau firman Tuhan yang mengatakan kita, Tuhan kenal milik kepunyaan. Dengan karena itu iman kita mengatakan, amin Tuhan, saya milikmu. Baik, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Itu tadi sebagai pengantar bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama membuka dari surat Paulus kepada jemaatnya di Efesus, mulai dari ayat 10 sampai 20. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil. Jadi berarti Bapak Ibu memulai membacanya firman Tuhan ini. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Silakan jemaat. Efesus pasal 6 ayat 10. Jemaat yang genap, saya yang ganjil, ayat nomor 0 ganjil. Silakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16. Dalam segala perkenaan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dibicarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya dibicarakan. Amin. Demikian jauh firman Tuhan yang kita telah baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberikan keteguhan keyakinan kepada kita. Sebab Tuhan mengenal siapa kita, siapa milik kepunyaannya. Dan kita tahu bahwa oleh darahnya yang kudus, kita beroleh perkenanan. Dan kita tahu ketika kita percaya, kita beroleh meterai Roh Kudus. Yang dikatakan Tuhan, dari situ Tuhan mengenal kita. Wah, teguh sekali. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita jadi teguh bukan karena keyakinan
Oh ya, saya teguh hari ini. Ya. Gimana besok? Aduh ya, pas begitu jatuh, aduh ternyata saya tidak teguh. Pertanyaannya, kenapa kita bisa jatuh? Ya, baik, kita ikuti pertama bersama-sama. Sebelum saya lanjut untuk membahas apa yang dituliskan kepada jemaat di Efesus, kita lihat latar belakang dari jemaat ini. Ya. Latar belakang jemaat ini, bagaimana jemaat ini terbentuk pada awal mulanya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka dari Kisah Rasul pasal 18. Kisah Rasul pasal 18, saya akan membacakannya bagi kita semua. Kisah Rasul pasal 18. Judul perikopnya situ Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Artinya Injil Allah. Yang dia tahu adalah Injil Yesus. Ada bedanya Injil Allah dengan Injil Yesus. Ini yang harus kita ketahui, ya. Tapi itu nanti akan kita belajar. Karena di gereja sini sudah saya katakan tadi, gereja yang belajar, ya, dan memberitakan dan belajar. Baik. Ayat 26 di situ bilang, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Bapak Ibu, Saudara sekalian, Priskila, siapa Priskila dan Aquila itu? Mereka adalah kawan sekerja Paulus. Sama-sama pembuat tenda. Tetapi itu hanya pekerjaan dunia mereka. Tetapi kedekatannya dengan Paulus yang adalah rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya, menyatakan kepada Priskila dan Aquila, mengajar kepada mereka tentang Injil Allah. Sehingga ada perbedaan Injil Yesus dan Injil Allah, di mana Yesus ketika dia sebagai manusia, dia tidak melayani semua bangsa. Dia hanya melayani bangsa yang kepadanya Allah mengikat perjanjian, yaitu bangsa yang datang dari nenek moyangnya Abraham. Karena dengan Abraham dia mengikat perjanjian. Siapa bangsa itu? Bangsa itu adalah yang mempunyai kakek buyut Ishak dan mempunyai kakek Ishak dan mempunyai ayah Yakub. Mereka itu adalah dari keturunan nenek moyang mereka, anak-anak Yakub atau anak-anak Israel yang 12 suku itu menjadi 12 suku bangsa, dan yang terakhir menjadi 12 kerajaan mungkin, ya. Mungkin karena dari sana bangsa-bangsa akan dipimpin oleh kerajaan Israel. Tapi satu kerajaan, bukan 12. Ada yang mengatakan ada 12 kerajaan besar. Tidak. Hanya satu kerajaan Allah. Baik, kita lihat itu Injil kerajaan. Itu yang diketahui oleh Apolos. Oke, latar belakang berikutnya kita buka Kisah 19. Satu halaman lewat aja. Mulai dari ayatnya yang pertama. Kisah Para Rasul ayat 19, mulai ayat yang pertama. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa murid.
Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum. Wah, beda dengan kita ya. Kita begitu percaya dimeterai oleh Roh Kudus. Mereka ini, murid-murid ini belum. Murid siapa ini? Oke, kita baca terus. Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kira-kira murid siapa mereka ini? Murid Apolos. Mereka ini murid Apolos. Karena Apolos cuma tahunya baptisan Yohanes. Itu sebabnya Paulus mengajarkan kepada mereka. Ayat 4. Lalu kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya, ketika Paulus menumpangkan tangannya di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ayat 7. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Itulah 12 orang murid yang pernah ditangani oleh Apolos. Dan diluruskan di sini. Kalau Apolos diluruskan oleh Priscilla dan Aquila, murid-muridnya oleh Rasul Paulus. Kenapa tidak seperti kita? Kan Paulus sudah memberitakan, kok kenapa tidak langsung dimeterai? Kenapa Paulus mesti menumpangkan tangan lagi? Karena pada saat itu surat Efesus belum tertulis. Kita bisa mengetahui di sini, ya. Dan Paulus menyatakan kepada mereka dalam baptisan, dalam menumpangkan tangannya, dan baru mereka menerima Roh Kudus. Karena mereka sudah bertobat terlebih dahulu. Baik, kita lanjut, itu latar belakangnya. Kita masuk ke bagian renungan yang ini. Kita baca tadi bersama-sama, mulai dari ayat 10 sampai dengan 12. Kita lihat pembagian-pembagian ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu udara yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Siapa yang tahu kapan hari yang jahat itu akan datang kepada kita? Tuhan mau kita mempergunakan kelengkapan senjata Allah, ya. Tapi kita lihat dulu, dalam setiap pertempuran, ketika kita berjuang, kita harus tahu siapa musuh kita, ya. Di sini Alkitab memberitahu kepada kita roh-roh jahat di udara, ya. Penghulu-penghulu malaikat-malaikat gelap, ya. Itu yang dikatakan bala tentara langit. Kalau dikatakan oleh yang dirajam itu Stefanus, bala tentara langit. Kita tahu kita punya firman Tuhan. Kita harus tahu bagaimana musuh kita, bagaimana cara musuh kita menyerang, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba melihat bagaimana cara musuh itu menyerang. Kita kembali ke Efesus pada mulanya lagi, kisah 19 lagi, kembali ke kisah Rasul pasal 19.
Kisah Rasul pasal 19. Kita baca mulai dari ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi saudara. Judulnya anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh. Nah ini ada orang kerasukan roh jahat ya. Lalu ada nih orang ini, siapa nih orang ini? Kita baca terus lagi. Nah, kata mereka itu, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Luar biasa ini orang ini. Siapa nih orang ini? Ya. Lalu kita lihat. Mereka melakukan hal itu. Yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Habis ditengking begitu Roh Kudusnya, apa jawaban Roh Kudus, maaf, roh jahat itu. Lalu apa roh jahat itu berkata? Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapa kamu? Ayat 16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka. Mereka siapa? Anak-anak Skewa itu, ya, menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Anak imam Yahudi, ya. Belum tentu anak imam dia udah percaya Mesias, ya. Bagaimana dia percaya Yesus? Tapi dia bilang Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Dia cuma tahu Yesus yang diberitakan oleh, tapi apa isi berita Paulus nggak ada yang tahu. Berarti mereka bukan orang percaya, ya. Marahlah roh jahat itu kan. Jeruk kok mau makan jeruk, akhirnya dirajam mereka sama roh jahat itu. Apa yang kita dapat dari cerita ini? Ketika mereka merasa mereka teguh berdiri, mereka melawan roh itu menurut kebenaran mereka. Dan tidak ada efek dari firman Tuhan. Kenapa? Mereka tidak memiliki materai roh. Mereka tidak mempunyai kekuatan yang dari Allah. Itulah kekuatan manusia. Jadi kita sebagai orang percaya, kita melihat orang yang belum selamat, kita mengerti kehendak Allah. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Pesannya ada di ayat 4. Allah mau semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini yang sedang kita pelajari, pengetahuan akan kebenaran. Keselamatan sudah kita dengar beritanya, ya. Kematian di kayu salib untuk kita. Dia yang gak berdosa dijadikan dosa itu. Dan itu berita yang kita sampaikan kepada setiap orang. Dan kepada kita saling menguatkan dalam pengajaran kebenaran. Jadi kita mengerti sekarang, orang yang percaya tidak punya kekuatan apa-apa melawan roh jahat di udara. Kita tahu cara bekerjanya roh itu. Jadi artinya apa? Benar yang dikatakan firman Tuhan, musuh kita bukan darah dan daging. Ketika kita memberitakan Injil keselamatan, kita ditolak, kita dicaci, dihina. Itu yang menghina itu roh jahat yang bekerja di dalam orang itu, bukan orangnya. Makanya kita kembali lagi satu saat dengan kepada dia. Bagaimana? Masih ingat pesan saya kemarin? Berita yang saya sampaikan kemarin? Lupakanlah. Oke, baik, saya lupakan dulu kamu sejenak. Mudah-mudahan Tuhan Yesus belum datang, atau kamu umur panjang. Kalau tidak, berkawanlah dengan roh-roh jahat. Baik, kita lihat pertanyaan sini. Apakah roh-roh jahat seperti itu sekarang ini? Apakah roh-roh jahat bekerja seperti itu kepada kita sekarang ini? Dengan cara yang sama seperti itu? Apa kita tunggu ada orang yang mengusir roh jahat baru kita lihat, oh itu roh jahat? Tidak. Roh jahat sekarang bukan menyerang orang yang gak percaya. Justru sekarang memihak kepada orang-orang yang belum percaya atau yang tidak percaya. Untuk apa? Untuk menggojok kita.
dengan angin-angin ajaran. Mari kita buka 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15. 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ayatnya ya, mulai dari ayatnya yang 13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terangnya. Anak imam, ya, mau kusir setan, nyamar, dia menunjukin bahwa dia bisa ini. Dia tidak punya dasar pengajaran yang benar, makanya Allah tidak berkenan. Tidak ada Allah di dalam mereka. Ya. Oke, lanjut. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ada hal yang ironi di sini. Kenapa? Banyak orang-orang percaya yang tidak datang pada pengetahuan kebenaran. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran keliru. Mereka dikuasai oleh roh-roh jahat. Apa sih sasaran roh-roh jahat sekarang ini bagi kita? Apakah dia ingin membunuh kita? Karena kita yang orang belum percaya, maut sudah di tangan mereka. Mereka sudah di tangan roh-roh jahat itu. Jadi apa? Roh jahat ini nggak mau orang-orang yang mautnya sudah di tangan dia, sudah dipegang dia, nanti terlepas oleh karena kebangkitan Kristus yang diberitakan oleh orang percaya. Akhirnya orang-orang percaya yang belum punya pengetahuan akan kebenaran, dengan membaginya dengan tepat, mengajarkan pengajaran yang berbeda. Apa sih pengajaran berbeda? Kamu selamat dengan iman, ya, tapi harus berbuat ini, dan ini, dan ini, dan ini. Itu ajaran yang keliru. Sini kita melihat itu, hal itu ya. Jadi kita lihat tadi mengenai roh jahat. Sekarang kita lihat mengenai penyembah-penyembah berhala. Pakai lagi latar belakang jemaat Korintus. Masih kembali lagi ke Kisah Rasul pasal 19. Kembali lagi ke Kisah Rasul pasal 19. Kita lihat ayatnya yang lain. Ya, di sini firman Tuhan yang kasih tahu kita. Kita nggak ada di zaman itu kan, Bapak Ibu. Penyembah-penyembah berhala. Kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-24. Kisah Rasul pasal 19 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan ya. Jadi ada kuil-kuilan itu yang kecil-kecil itu, souvenir ya. Kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka dan bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, nah ini nih, ya, roh jahat bekerja ini cara kerja roh jahat. Dan berkata di sini, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Hepeng do mangator, ya. Saya jadi orang Batak, lama-lama saya di sini, Bapak Ibu saudara sekalian. Hepeng do mangator, ya. Kehidupan orang-orang, bukan negara ini. Jadi nggak bisa negara ini, kehidupan orang-orang ini diatur oleh uang. Ilah zaman ini, gitu kan? Ya, oke. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus. Wah, dari mana orang ini tahu? Setan bisik di telinganya. Oh, dia bukan di Efesus. Di mana-mana juga dia ada itu memberitakan apa yang diberikan. Tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Orang-orang yang belum percaya bilang Pak Charles sesat, ya, Pak Pardosi sesat. Nah itu orang-orang yang dikuasai oleh
roh jahat. Nah, seperti ini dikatakan seperti itu kan? Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita yang berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga ini dia punya tameng. Ini tipu daya, ini yang dibilang tipu daya. Tapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya, akan kehilangan artinya. Ya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, luar biasa. Ini Artemis bisa ajar keperadaban ya. Yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Ayat 28, mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus, mengagungkan nama Allah mereka. Ya, banyak kita lihat ini Artemis di sekeliling kita ya. Ya, ini ya. Oke, kita lihat di situ. Baca ayat 26 lagi sekali lagi. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus tapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Ya itu ya motivasi orang-orangnya. Oh, motivasi orang-orang. Bapak Ibu jangan kejebak. Orang-orang yang berkata seperti itu harus kita kasih orangnya. Perkataan yang keluar dari mulut mereka itu dari roh jahat. Musuh kita bukan darah dan daging. Bahkan di dalam kita pun sesama kita, Tuhan mengingatkan kita. Kalau kita pernah mengenal seseorang menurut ukuran manusia, sekarang tidak lagi mengenalnya demikian. Bahkan jika kita pernah mengenal Kristus menurut ukuran manusia, sekarang lagi tidak demikian. Yang kita kenal adalah Kristus yang sudah bangkit. Kristus yang sudah menebus dosa kita dalam kematian di kayu salib. Dan Kristus yang sudah bangkit itu yang datang kepada Paulus, dan Paulus memberitakan hal apa yang disampaikan Yesus kepada kita. Itulah wahyu rahasia yang tidak pernah diberitakan sebelumnya. Anak-anak Skeva nggak tahu berita itu. Anak imam dia tahu ya berita yang dari bapaknya. Itu pun dia tidak percaya. Mereka tidak percaya. Ya. Jadi apa yang kita dengar berita sekarang ini adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Tidak ada penghakiman. Berhenti kita saling menghakimi sesama kita. Musuh kita bukan mereka. Dan daging itu. Mereka itu siapa? Mereka itu yang Allah mau kita beritakan keselamatan. Mereka itu yang Allah mau supaya mereka selamat. Ini dasar kehendak Allah yang harus selalu teringat. Dan hal ini yang membuat kita menjadi teguh di dalam kuat kuasanya. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja untuk hal itu. Kenapa Roh Kudus bekerja penuh buat dia? Itu sebabnya dia memeteraikan Roh yang kudus di dalam kita. Dan Roh Kudus itu memberi kita hikmat pengertian untuk wahyu rahasia yang diungkapkannya melalui Rasul Paulus, sehingga kita mengerti maksud dan rencana Allah di masa kasih karunia dan damai sejahteranya. Ada orang kemarin waktu saya memberitakan kebenaran, oh enak sekali ya, Yesus mati untuk semua manusia, berarti manusia semua selamat. Sudah diselamatkan, saya bilang. Oh enak sekali ya, Yesus bangkit bagi semua manusia, berarti manusia sudah ikut bangkit bersama Kristus. Wow, luar biasa ini ya. Pertanyaan, oh ya kalau gitu kamu percaya Yesus mati untuk kamu? Nanti dulu Pak. Kita percaya, tapi kalau perbuatan kita ya belum sesuai dengan kehendak Tuhan, langsung saya sambung, sia-sia kematian Kristus. Kalau kau menambah perbuatan kepada apa yang sudah Allah lakukan. Kenapa? Karena di kayu salib. Ini pengingat saya kepada seseorang. Karena di kayu salib saya bilang, terakhir sebelum dia menyerahkan nyawa kepada bapaknya, dia berkata apa? Sudah selesai. Lalu kamu bilang apa? Tambah perbuatan. Silakan kamu tambah sebanyak-banyaknya.
Pertanyaannya, orang yang seperti itu, orang sudah percaya Yesus menyelamatkan, lalu dia mau menambah perbuatan. Dia sudah percaya, saya percaya dia mati untuk saya percaya katanya. Tapi kan gak bisa begitu aja, kita harus berbuat baik. Betul. Orang-orang seperti itu bukan Injil lagi yang kita harus beritakan, tetapi pengetahuan akan kebenaran. Kalau orang menolak kasih karunia Kristus, kita tetap beritakan Kristus. Jangan kita berdebat tentang salib kalau dia berbicara tentang perbuatan. Kenapa? Satu hal yang perlu kita pegang, ini menjadi dasar yang menjadi keteguhan bagi kita, yaitu apa? Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Orang percaya keselamatan oleh Kristus, langsung dibenterai. Injil keselamatan. Tapi ketika dia berpikir bahwa harus berbuat baik, itu ada angin ajaran. Belum tentu orang itu tidak percaya. Jadi jangan kita salah menghakimi. 2 Korintus 5 ayat 16. Itu jadi dasar kita menilai, mengenal orang-orang. Kalau dia sudah memberitakan, oh saya percaya Injil. Bagus, kita bersyukur untuk iman percaya akan keselamatan. Tetapi untuk iman akan perbuatan, kita harus bersabar memberikan dia pengertian. Karena kita tahu kehendak Allah yang berikutnya, yang mau kita datang pada pengetahuan akan kebenaran. Supaya apa? Ketika kita belajar, kita tidak memberitakan Injil yang keliru lagi. Harus dengan perbuatan. Dia dengar dari orang-orang yang dikuasai roh jatuh. Harus dengan perbuatannya. Menyamar malah sebagai malaikat terang iblis itu. Jangan lupa. Ya. Iblis itu pakai firman Tuhan. Bahkan ketika dia mencoba Yesus di padang gurun, pakai firman Tuhan. Bukankah Allah berkata? Luar biasa. Jadi kita jangan terkecoh dengan celah-celah iblis. Ketika orang itu percaya, kita berdebat soal perbuatan, dan akhirnya apa? Terjadi perdebatan sia-sia. Yang keluar bukan apa? Bukan keteguhan dari Allah, tapi keteguhan dari diri kita. Akhirnya apa? Orang itu tak terlayani untuk pengetahuan akan kebenaran. Di situ kekuatan 2 Korintus 5 ayat 16. Kekuatannya apa? Membuat kita sadar diri dan sabar untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Tahu siapa orang seperti itu dulu yang percaya tapi harus ada perbuatan? Saya yang berbicara di depan Bapak Ibu. Ketika saya diberitakan Injil, ya enak aja. Saya percaya, dia mati untuk saya, percaya. Tapi, apa iya? Tanpa perbuatan. Dengan sabarnya, saya boleh sebutkan, berani saya sebutkan nama orang itu yang sabar itu. Karena dia teladan bagi kita semua. Bapak George Bawole dengan sabarnya menjelaskan kepada saya keselamatan tanpa perbuatan. Sabar dia. Dia seorang dosen gigih. Bukan karena dosennya dia sabar. Karena firman Tuhan dia punya keteguhan untuk dia bisa bersabar. Menyampaikan kebenaran kepada saya. Oh iya ya. Saya ingat kata-kata dia terakhir waktu penekanan kata saya. Memang masih ada kekeliruan dalam pengetahuan kebenaran, tetapi ini satu kata yang paling kuat. Dia mengutip perkataan Yesus ketika Yesus berkata kepada seorang penjahat yang gak sempat berbuat baik di kayu salib. Hari ini juga kau bersama-sama denganku di Firdaus. Lalu Pak Jos bilang, apa perbuatan baiknya dia? Wah, saya bilang, waduh. Jadi kok gitu selamat tanpa berbuat baik ya? Baca ayat 8 dari Efesus pasal 2. Allah memberikan itu. Jadi keselamatan kita pemberian Allah yang cuma-cuma. Kenapa pemberian Allah yang cuma-cuma? Ketika dia mati di kayu salib, kita masih belum berada bersama-sama dia. Kita masih belum masuk hitungan. Kita yang di situ masih musuh, masih seteru. Bahkan jauh setelah dia bangkit baru kita dapat kabarnya sekarang ini. Masih sanksikah Bapak Ibu Saudara? Luar biasa firman Tuhan yang membawa kita kepada keteguhan hati. Baik. Kita coba baca lagi ayat 32 dari Kisah pasal 19 ini. Ini menarik lagi kalimat ini. Sementara itu, orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak,
Seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu apa yang mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Dari firman ini apa yang kita dapat pengertian? Ketika udah kacau, roh jahat pergi. Nah, orang yang disusupi roh jahat tadi bingung. Kita ngapain di sini tadi? Apa ini kita? Apa sih masalahnya? Lihat itu. Dia datang di kekacauan, dia tinggal. Dampak dari kekacauan itu. Jangan kita terpancing sesama kita lagi di sini, orang-orang percaya. Banyak kelemahan-kelemahan saudara kita, sabar. Ya, layani sesatu dengan lain, saling membangun kamu dalam kasih. Jangan lagi kamu pakai telunjukmu, kamu kemarin berbuat ini, kemarin kamu berbuat ini, kamu berbuat itu. Kita sekarang tidak lagi mengenal seseorang ataupun menilai seseorang menurut ukuran manusia. Kita ada di sini adalah orang percaya yang sudah dimaterai oleh Roh Kudus dan yang hidup dengan benar di mata Allah. Yang Allah melihat dengan benar adalah apa? Kehidupan Kristus yang ada di dalam kita. Nah, kehidupan Kristus yang ada di dalam kita. Kenapa? Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Dan ketika dia di dalam kita, manfaatkan hikmat yang akan diberikan kepada kita. Apa yang kita manfaatkan dari dia? Bukannya dia sudah melakukannya semua bagi kita? Benar. Apakah sudah selesai pekerjaan Kristus bagi kita orang-orang manusia rohani? Daging sudah selesai, dia bilang, selesai daging. Tetapi dia punya tubuhnya di dunia ini yang nanti satu saat tubuhnya yang akan diangkat juga. Siapa tubuhnya? Kita yang percaya ini. Dan Tuhan bekerja untuk kita, untuk tubuh-tubuhnya yang tinggal di saat ini, sekarang ini. Dengan apa? Melalui apa? Melalui hikmat yang akan diberikannya. Oke, saya diam-diam di kamar. Saya tunggu hikmat Tuhan. Sama tahu akan datang hikmat itu. Karena Tuhan janji akan memberikan hikmat dan pengertian. Itu berarti kita tidak mengerti kehendak Allah. Allah mau semua orang diselamatkan dan datang pada pengetahuan akan kebenaran. Di mana pengetahuan akan kebenaran? Roma sampai Filemon. Loh, kok cuma itu? Kan ada dari Kejadian sampai Wahyu. Benar. Semua itu dari Kejadian sampai Wahyu itu untuk kita dari Tuhan. Firman yang diilhamkannya dari Kejadian kita tahu. Oh, Kejadian 3 ayat 15. Bagaimana Allah ingin memberikan keturunan itu dan bagaimana Allah akan memusnahkan atau memulihkan dunia ini dari si seteru itu. Bagaimana Allah akan membasmi seteru itu nantinya. Itu yang kita ketahui. Tapi tahukah bahwa Allah akan menyelamatkan kita? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Kenapa enggak tahu? Karena Allah bekerja menyelamatkan melalui bangsa Israel. Nanti setelah Israel selamat beroleh berkat menjadi bangsa yang imamat dan rajani, baru bangsa yang imamat itu menjadi penghantar bangsa-bangsa lain untuk memperoleh perkenanan Allah. Itu dikatakan di Yohanes pasal 4 ayat 22 bagian terakhir. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Tetapi apa yang terjadi? Mereka melihat Allah di Gunung Sinai. Dengan menduakannya, mereka membunuh anak atau raja di kayu salib di Golgota. Dan mereka menghujat Roh Kudus dengan mengerajam Stefanus. Ketika Roh Kudus bekerja bagi bangsa di dalam rasul-rasulnya untuk menghimbau kembali bangsa itu. Kalau Bapak Ibu baca saudara-saudara sekalian, baca di Kisah Rasul pasal 7 dari ayat pertama sampai terakhir, itu garis besar dari Kejadian pasal 12 sampai pada Kisah Rasul pasal 7 sampai pada penolakan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Allah meninggalkan bangsa Israel karena bangsa Israel menolak Allah Tritunggal. Sempurna penolakan bangsa Israel itu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, selesai. Dan baru Allah membuka wahyu rahasianya yang selama berabad-abad sejak sebelumnya dijadikan tidak pernah diberitakan kepada manusia, anak-anak manusia. Dan inilah yang kita dengar. Banyak rahasia yang diungkapkan dan kita beroleh pengertian dari rahasia ini, Bapak Ibu. Oke.
Sehingga kamu dapat bertahan pada hari-hari yang jahat. Kita udah tahu cara menyerangnya iblis. Kita tahu bagaimana menjaga hati kita, bagaimana bersyukuri keteguhan yang sudah Allah berikan. Dengan jalan kita mengenal akan Dia, akan kebenarannya, dan selalu datang pada firman kebenaran untuk memperoleh pengertian. Ayat 14, kebenaran dan keadilan. Ya, ayat 14 dari Efesus pasal 6. Saya akan bacakan bagi kita. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Gimana sih berdiri tegap? Ya, berikat pinggangkan. Kenapa kalau kita mengatakan berikat pinggang? Jangan kedodoran pada saat memberitakan Injil. Selamat oleh karena ini. Oh ya, tapi kalau ini bagaimana? Kalau saya berbuat ini bagaimana? Saya belum baca ayatnya di mana itu. Kedodoran kita. Kita tidak mengenal kebenaran Allah. Penginjil yang kedodoran. Siapa dia? Saya menjadi seperti itu. Saya pernah mengalami seperti itu. Saya nggak ngabarin saudara-saudara, kan? Saya bisa mengatakan ini karena saya merasakan. Ya. Dulu saya cuma tahu selamat. Oke. Ibrani 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 28. Selamatan tentang selamatan. Itu makanya kita bagus tadi bilang, orang sudah percaya tapi belum punya pengetahuan dan kebenaran. Sabar kita menghadapi orang seperti itu. Saya seperti itu dulu, Bapak Ibu. Kurang pengetahuan. Sampai Tuhan mempertemukan dengan Bapak Charles. Berapa lama? Orang kau dengar waktunya akan mentertawakan saya. Percuma kau jadi orang percaya. Saya percaya tahun 84 diinjili oleh seorang pedagang buku. Pertama, ibu saya yang memberitakan keselamatan melalui surat. Dan saya tentang keselamatan ini, beritahu selamat kok tanpa perbuatan bagaimana. Apa itu materai? Emangnya Tuhan mau datang lagi dari langit mau materaikan kita? Itu lihat saya punya penentangan terhadap apa yang ibu saya tulis di surat. Sampai satu saat Tuhan mempertemukan saya dengan seorang pedagang buku eceran. Buku-buku bekas. Saya boleh sebut namanya, dia sudah meninggal dan dia menjadi teladan dalam pelayanan. Namanya Yan Runtuh. Kalau Bapak Ibu Saudara di dalam live streaming ini ada yang kenal Bapak Yance, Bapak George, Bapak boleh. Itulah saksi-saksi Allah bagi saya. Yang menyampaikan firman kebenaran, kasih karunia Allah. Pak, saya bilang, ini Pak baca buku Pak. Ya benar, saya waktu itu sedang menjaga bakal jadi bapak mertua saya, tapi waktu itu belum. Jadi lagi PDKT dengan istri saya kan. Supaya saya diterima nih jadi anak mantu. Bapak saya kecelakaan, masuk rumah sakit, dirawat. Malam-malam saya turun cari makan. Ketemulah pedagang buku. Lagi lapar-lapar disuruh baca buku, saya enggak lah. Saya bilang, kami baca ini. Ini ada Intisari, ada majalah Vista, Senekta. Zaman dulu majalah seperti itu. Mungkin di antara kita ada yang mengalami, Mak. Lalu terakhir dia bilang, Bapak udah pernah dengar belum? Bapak sebenarnya nggak baca Alkitab? Dia tanya begitu. Saya bilang, Alkitab, oh iyalah. Setiap hari Minggu saya ke gereja bawa Alkitab. Cuma bawa kan, Pak? Oh kurang aja. Tapi dalam hati benar juga, memang saya cuma bawa, tapi nggak pernah baca. Dengar, bawa dan dengar, habis itu udah pulang. Yang penting saya ada pegang Alkitab, kan gitu. Siapa yang seperti saya? Banyak. Saya nggak bilang di sini nggak ada yang kayak saya. Kalau saya dulu, bawa Alkitab ke gereja, benar saya bawa. Tapi kata tukang dagang buku tadi, tapi Bapak nggak baca kan? Cara menyentilnya itu bikin saya, mau nantang aku. Kamu udah sama kayak ibu saya ini. Oh ya, bagus, puji Tuhan ibunya. Kenapa ibunya bicara apa? Ini surat-suratnya, dan saya kantongin surat itu. Baca ini. Efesus 1 itu, tapi saya nggak bilang siapa di situ. Oh, ini ayat seperti yang saya bilang, yang saya mau ajarin ke Bapak. Oh iya betul. Sama, berarti kalian-kalian inilah yang menyesatkan ibu saya. Siapa yang ngomong begitu? Saya. Roh-roh jahat yang ada di saya. Bapak Ibu, saya pernah dikuasai roh-roh jahat. Pernah. Ya. Saya nggak mau tanya dari Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Pernah nggak? Itu punya kesaksian masing-masing kan? Ya, bersyukur kita udah ketemu Kristus, kita sudah dibaptis dan selamat. Ini ibu saya diajarkan oleh Sumba boleh, saya sebut namanya sekali ini. Wow, Pak Yan coba bilang, itu guru kami, kakaknya ada di sini, Bapak. Mana kakaknya? Saya bilang, mana kakaknya? Dan saya, dengan antusias.
Bukan mau dengar Injil itu, saudara. Saya sama dengan jemaat di Efesus, dengan si pengusaha itu, yang pengusaha apa? Artemis itu. Mau saya ganyang ini, oh, ini yang bikin rugi ibu saya ini kayak gini ya. Seingat cerita dengan keteguhan hati, Bapak Jos Baboni dengan kesabaran yang penuh, dia memberitakan firman kebenaran. Akhirnya saya bilang, wah luar biasa benar selamat. Saya pulang dari rumahnya dengan, wah, itu jaraknya jauh Bapak Ibu. Mungkin dari sini sampai ke pasar apa yang di perapatan itu, pasar besar mall itu, segitu jaraknya, dan saya jalan kaki. Karena memang saya dalam kesulitan pada saat itu, tidak punya sepeser uang pun. Datang ke rumah itu juga saya jalan kaki. Tapi yang mau saya saksikan di sini adalah bagaimana roh-roh jahat bekerja di setiap kita seperti itu. Sebelum kita menjadi percaya, kita bersyukur. Bukan karena kita percaya, tetapi karena roh Allah yang bekerja dalam hati kita. Dan ini sukacita yang tidak bisa disingkirkan dari hati setiap orang percaya. Baik, ayat 15. Sehingga di sini juga, sebelum masuk ke ayat 15, masih di ayat 14. Kita buka 2 Korintus pasal 6 ayat 7. Ini yang membuat kita, karena dalam keteguhan ini kita harus teguh karena firman Tuhan ya. Jangan karena apa yang saya katakan. Banyak cerita dari kata-kata yang saya tidak pernah ada di Alkitab. Tidak tertulis, tidak tertulis dalam Alkitab. 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela. Itu kita harus ingat itu ya. Jadi kita jangan berdebat tanpa firman Tuhan. Kita harus menyampaikan kebenaran. Supaya apa? Supaya orang yang dipengaruhi oleh roh jahat lari roh jahatnya dengan firman Tuhan. Bukan seperti anak skema cuma asal ngomong, asal bunyi. Demi nama Yesus Kristus yang diberitakan Paulus, dia sendiri nggak tahu apa isi beritanya ya. Jadi kita menjadi pemberita Injil yang punya dasar pengetahuan akan kebenaran. Itu intinya. Baik. Sebagai prajurit ya, 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Agak sedikit lagi selesai. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 kita lihat di sini. Prinsip-prinsip kebenaran yang meneguhkan hati kita ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kenapa ada saya perlu masukkan firman Tuhan ini? Karena di ayat 15, hendaklah kamu mempunyai kerelaan, berkasukan kerelaan untuk memberitakan Injil ya. Ketika kita rela hati kita, karena apa? Kita tidak pusing lagi dengan hal yang kita. Kapan itu? Ketika hari yang jahat itu tiba. Bapak Ibu Saudara, kita perlu garis bawahi hari yang jahat ya. Karena kita tidak selalu mengalami hari-hari yang jahat. Hari yang jahat bukan kesulitan dalam hidup kita. Hari yang jahat itu akan muncul pada saat kita memberitakan Injil. Itu hari yang jahat. Karena roh jahat tidak pernah mau kehilangan pasukannya, yaitu itu orang-orang yang belum percaya, yang dikuasai oleh maut. Itulah hari yang jahat. Kalau kita mau tahu kapan sih hari jahat itu, kita nggak akan pernah ketemu hari yang jahat kecuali kita dicuri atau apa. Hari yang jahat yang dimaksud Allah adalah hari yang jahat pada saat kita memberitakan Injil, roh jahat itu bekerja di orang itu. Kenapa Tuhan bilang ada hari yang jahat? Supaya kita mengingat pada saat itu, sabar, ya sabar. Pakai firman Tuhan, jangan kedodoran. Kita belajar firman Tuhan akan kebenaran. Untuk apa kita belajar? Untuk jadi pintar, bukan untuk menolong orang sehingga kita memberitakan Injil dengan benar. 2 Timotius 2 ayat 15 bilang, belajar menghadapkan dirimu benar sebagai seorang pekerja yang tidak usah bermalu membagi firman kebenaran dengan benar. Itu dasar penginjilan yang bagus. Kenapa saya katakan itu dasar penginjilan? Karena memang itu kehendak Allah. Allah mau setelah kita percaya datang pada pengetahuannya. Datang untuk apa? Untuk belajar, mengenal akan kebenarannya. Ketika kita memberitakan Injil, kita punya kekuatan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Allah.
Ayat 17, perisai iman. Roma 1 ayat 17. Ayat 16 sudah kita sama-sama mendengarkan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan di dalamnya bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Dari dalam itu iman. Dan iman itu memimpin kepada iman. Iman ke iman, bukan dari setelah selamat, oke, berbuat baik. Belum tentu baik di hadapan Allah. Perbuatan semua harus berdasarkan iman, itu baru berkenan kepada Allah. Bapak Tommy Dixon bilang, Roma 14, segala sesuatu yang tanpa iman, itu dia pernah ingatkan saya itu, adalah dosa di hadapan Allah. Apakah kita masih berdosa? Tidak. Tapi Allah mengingatkan kita, hindari dosa itu. Sehingga apa? Kita datang lagi kepada pengetahuan akan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Sehingga orang percaya dari iman dia selamat dan dia bertumbuh oleh firman lagi. Dan terus semakin disempurnakan. Dan dia tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi beroleh pembaruan budi. Dan dia lagi tidak mengenal dia jadi mengenal dan tahu maksud Allah, apa yang baik, apa yang berkenan. Dan yang sempurna yang dari Allah. Itu yang dikatakan di Roma pasal 12 ayat 2. Itu yang dikatakan lagi dalam bacaan kita di Efesus pasal 6 ayat 16. Perisai iman, ya. Dan ayat 17, ketopong keselamatan. Nah, kenapa keselamatan dijajarkan dengan ketopong? Bapak Ibu tahu apa itu ketopong? Helmet. Dia melindungi kepala. Nah, ketopong keselamatan kita sudah selamat, tentunya sudah dimeter Roh Kudus. Tetapi ketopong keselamatan kita untuk menepis serangan-serangan daripada roh-roh jahat. Yaitu apa? Pengenalan akan Dia, perubahan pikiran kita yang di Roma 12 bilang tadi, pembaharuan budi. Ini yang kita jaga. Topong keselamatan itu adalah pikiran Kristus, seperti yang pernah diberitakan, disampaikan oleh Bapak Manurung, ya. Ketika kita semakin belajar datang kepada firman kebenaran, kita disempurnakan Tuhan dengan memiliki pikiran Kristus. Itulah yang menjadi pelindung akal pikiran kita. Jadi kita tidak mudah kecele oleh tipu muslihat iblis, ya. Kita tahu itu. Ayat 18 sampai dengan 20 ini yang terakhir. Tetap berdoa. Ya, ayat 18 disitu dikatakan. Kita buka Efesus lagi, ayat 18 mengatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang terputus-putusnya untuk segala orang kudus. Dalam hal apa? 1 Timotius 2 ayat 4b. Kita ingat orang-orang kudus, bangun mereka dengan firman kebenaran itu. Dan kita berdoa, ketika kita sudah mempunyai pengenalan akan firman, alam pikiran kita akan seperti tadi kesaksian Bapak Sinaga. Dia ingat itu apa yang Tuhan bilang, itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Ya. Waspada senantiasa, ayat 19. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Siapa aku di situ? Paulus. Adakah kita berdoa untuk Paulus sekarang ini supaya dia memberitakan? Paulus cuma bilang, ikutilah teladanku. Berdoalah untuk setiap orang-orang yang memberitakan Injil. Berdoalah untuk diri sendiri, Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara, kita, saya dan Bapak Ibu memperoleh dikaruniakan perkataan yang benar. Kita nggak kuat mengingat firman Tuhan. Kita ingat firmannya, tapi kita lupa alamatnya. Sebutkan saja firmannya. Karena firman itu kekuatan Allah. Alamatnya bisa nyusul, tapi kita juga harus belajar. Jangan sampai kita kedodoran, ya. Oke, itu. Ya. Dan waspada senantiasa, di ayat 20. Ya. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi kita tidak, kita udah tahu rahasia Injil,
berbicarakan sesuai dengan bingkai yang Allah berikan kepada kita. Semua kitab adalah kebenaran. Dan semua firman Tuhan, semua firman Tuhan adalah kebenaran. Namun tidak semua firman Tuhan kepada kita. Semua firman kebenaran untuk kita, tetapi tidak semuanya untuk kepada kita. Yang kepada kita yang mana? Roma sampai Filemon, itulah bingkai. Aduh, kenapa dispesifikkan? Benar, itu spesifik. Karena berita itu berita yang baru dan terbaru, dan di situ Allah bekerja. Ya. Karena itu semua hasil pekerjaan Allah sepenuhnya bagi kita. Itu yang disimpannya baik-baik dan yang dibukakan, disediakannya bagi kita. Itulah firman kebenaran. Baik, kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan pada siang hari ini, kita buka sama-sama Roma 15 ayat 13. Silakan kita baca bersama-sama. Roma 15 ayat 13. Inilah penutup dari atau kesimpulan dari pemberitaan hari ini. Roma pasal 15 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, dalam surga kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan pada kami pada siang hari ini Tuhan. Karena ada sukacita yang tidak berkesudahan yang datang daripada-Mu Tuhan. Hari lepas hari di mana kami ketemu dengan firman Tuhan, di mana kami datang dalam pertemuan-pertemuan, di mana kami membaca dan merenungkannya secara pribadi. Tuhan selalu memberikan hal-hal yang baru bagi kami. Hal-hal yang tidak pernah kami mengerti sebelumnya. Itulah hikmat yang Tuhan berikan, yang bekerja melalui Roh-Mu yang kudus yang telah Kau meteraikan di dalam hati kami. Sehingga firman wahyu rahasia yang telah sempurna ini, dari sananya kami mempunyai pengertian akan hal-hal yang tidak kami mengerti sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang bangkit dan hidup di dalam kami. Haleluya. Amin.